Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan membahas kitab Aqidatul Awam, yang mana di pertemuan ini kita sudah ke nazam yang kelima. Qala nazim rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Wa ba'du, dan setelah musannif membaca bismillah dan alhamdulillah, fa'lam, ketahuilah, biwujubil ma'rifati, dengan kewajiban mengetahui, min wajibin lillahi, dari sifat wajib bagi Allah, isyrina sifatan, yaitu ada 20 sifat. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Fallahu, maka Allah, mawjudun, bersifat wujud, ada, qadimun, maha dahulu, baqin, maha kekal, mukhalifun lil khalqi, berbeda dengan makhluknya, bil itlaqi, dengan mutlak atau secara mutlak, wa qaimun, dan Allah bersifat maha berdiri sendiri, ghaniyun, maha kaya, wa wahidun, dan maha esa, wa hayyun, dan maha hidup, qadirun, maha berkuasa, muridun, maha menghendaki, alimun bikulli syai', maha mengetahui segala sesuatu, sami'un, maha mendengar, al-basiru, maha melihat, wal mutakallimu, dan maha berbicara, lahu sifatun sab'atun tantadimu, bagi Allah ada sifat 7 tantadimu, yang runtut, yang telah dinadomkan di sini. Jadi 4 bait nadom yang telah kita baca tadi menjelaskan tentang sifat wajib Allah, yang mana wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf adalah seorang yang telah balik dan berakal. Ini namanya mukallaf. Bagi untuk umum semua manusia, ketika dia sudah berusia balik, yaitu usia 15 tahun atau kurang daripada 15 tahun, yaitu minimal berusia 9 tahun, akan tetapi dia sudah pernah mimpi basah bagi lelaki atau haid bagi perempuan. Ini batasan usia. Dan juga dia berakal. Nah, ketika ada orang memenuhi kriteria mukallaf di sini, berarti dia wajib beriman. Artinya beriman, percaya akan siapa yang menciptakannya, siapa yang menciptakan alam semesta ini, atau dia harus mengenali Tuhannya.
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak pandang bulu siapapun yang terlahir di muka bumi ini berupa manusia dan jin, sebabnya mukallaf itu manusia dan jin aja. Yang mana sudah batas mukallaf, dia wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari tahu. Nah, alhamdulillah kita semuanya dilahirkan dalam keadaan muslim. Orang tua kita beragama Islam. Secara otomatis anak seorang muslim akan menjadi muslim pula walaupun belum membaca syahadah dari kecilnya. Ini adalah tentang agama seseorang. Namun apabila dia terlahirkan dari non-muslim, maka dia wajib bersyahadah karena dia tidak bisa mengikuti orang tuanya dalam urusan agama. Maka dari itu, ketika ada non-muslim, maka dia wajib mencari tahu dan harus mengenal akan siapa Tuhannya, siapa yang menciptakannya. Nah, demikian pula seorang muslim. Seorang muslim dia juga harus mengenal, baik dia sudah beragama Islam, akan tetapi di sini untuk kepercayaan, keimanan, keyakinan harus ditanam dengan dalam, dengan dia mengetahui sendiri, tidak boleh ikut-ikutan. Makanya iman mukallid, iman orang yang ikut-ikutan itu tidak diterima menurut sebagian ulama. Maka dari itu di sini kita sebagai santri, sebagai thalibul ilmi, kita harus mengetahui dan mengenali Tuhan dengan cara mengenal sifatnya. Nah, di sini wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashrina sifah. Bahwasanya ketika kita sudah beragama Islam, kita mengenal Tuhan kita atau kita mau mengenal Tuhan kita, maka dari itu musannif menjelaskan bagi seorang muslim yang beragama Islam wajib mengenal Tuhannya dengan cara dia mengetahui ada sifat 20 sifat bagi Allah, yang mana kita percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi dan Rasulnya. Nah, berarti kita iman kepada Allah dan kita beriman kepada Rasul, yaitu dengan cara kita mengenal sifat-sifat Allah dan Rasul, yang mana jumlah totalnya ada 50 sifat. Nah, sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ada 20, yang mustahil kebalikan wajib, berarti ada 20 pula. Kemudian ditambah sifat jaiz, yaitu ada 41. Kemudian kalau sifat Nabi, sifat wajib ada 4, sifat mustahil kebalikan berarti ada 4 juga. Kemudian ditambah sifat jaiz ada 1, yaitu 9. Jadi sifat Allah totalnya ada 41, sifat Rasul totalnya ada 9. Berarti jumlah keseluruhan sifat Allah dan Rasul ada 50. Nah, di nadom ini kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada sifat pertama wajib, kedua sifat jaiz, kemudian ketiga sifat mustahil. Nah, kali ini kita membahas sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada 20. Biasanya kita sering kali membaca sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayyan, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Nah, di sini adalah sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20 sifat. Nah, tadi yang telah kita baca fallahu maujudun. Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu apa? Wujud adalah ada.
artinya ada, Allah itu ada. Tatkala Allah mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Berarti selain saya Allah. Berarti kalau Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain saya, berarti Allah ini wujud. Berarti kan ada. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, berarti kan asalnya tidak ada Tuhan, kemudian kecuali Allah. La ilaha illallah. Berarti Allah itu ada. Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah huwallahu ahad. Allah itu satu. Nah, berarti yang disifati ahad yaitu Allah, berarti ada yang disifati, berarti yang disifati itu harusnya ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifat ada ini tidak selamanya harus bisa kita lihat. Boleh tidak bisa kita lihat, seperti sesuatu yang tidak kasat mata. Itu ada nggak? Ada. Angin misal nggak kita lihat, ada? Ada. Maka dari itu sifat ada itu nggak harus selamanya yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita dengar, tidak. Pokoknya ada itu adalah sebuah sifat, yang mana ketika ada yang disifati berarti harusnya ada, wajib ada. Maka dari itu dengan dalil la ilaha illa ana berarti menunjukkan Allah itu ada. Qadimun maha dahulu, arti maha dahulu adalah la awwalalahu. Allah tidak ada permulaannya. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri atau orang lain menciptakan Allah, tidak ada. Makanya Allah adalah qadim, maha dahulu, tidak ada batas awalnya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Bakin, maha kekal. Maha kekal di sini menunjukkan bahwasanya la akhiralahu. Allah tidak ada batas akhirnya. Allah tidak ada batas akhirnya. Allah itu selalu ada walaupun semuanya sudah musnah, sudah rusak, sudah tiada. Allah lah yang maha ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Semuanya akan sirna kecuali Allah yang maha kekal. Mukhalifun lil khalqi, Allah berbeda dengan makhluknya. Semuanya dalam sifatnya, dalam semuanya berbeda. Allah tidak membutuhkan waktu, Allah tidak mempunyai tempat. Bahkan waktu dan tempat adalah yang menciptakan Allah. Lantas jikalau ada orang mengatakan Allah ada di langit, nah ini sangatlah fatal sekali. Sebabnya Allah tidak memiliki tempat atau Allah tidak membutuhkan tempat. Kenapa demikian? Nah, semisal ketika Allah belum menciptakan tempat ini, lantas di mana? Maka dari itu dalam kepercayaan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tempat, tidak berbentuk jasad seperti kita, tidak berbentuk seperti angin atau yang lainnya, berbeda dengan segalanya. Bil itlaqi, secara mutlak tidak ada yang menyamai. Makanya dalam Al-Qur'an lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyamai Allah dalam bentuk apapun, dalam sifat apapun. Wa qaimun ghani, wa qaimun, qaim, Allah berdiri sendiri. Allah itu satu. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan yang membantu atau yang lainnya. Ghaniyun, maha kaya. Allah Subhanahu wa taala kaya, tidak membutuhkan apapun. Wa wahidun, Allah maha esa. Allah tidak ada pendampingnya, Allah tidak ada yang membersamainya. Qul huwallahu ahad, Allah maha esa. Wa hayyun, Allah maha hidup. Qadirun, Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa. Qadir, Allah maha kuasa. Muridun, Allah maha
berkehendak, semuanya atas kuasa Allah. Kekuatan kita, daya kita tidak memilikinya. Allah lah yang memberikan semuanya itu, dan Allah lah yang menghendaki semuanya. Alimun bikulli syai. Allah mengetahui segala sesuatu, baik di hal yang terang atau di kegelapan. Semuanya Allah melihat. Maka dari itu kita sebagai makhluk harus kita tunduk, taat, kita melakukan kewajibannya, menjauhi segala larangannya, baik dimanapun atau kapanpun. Dan selama kita hidup, kita harus mengetahui sifat-sifat ini, dan kita harus tertanamkan bahwasanya Allah mengetahui semuanya, Allah melihat, Allah menghendaki semuanya itu. Dengan seperti ini, dengan keyakinan dan kepercayaan seperti ini, maka kita akan terjaga dari perbuatan maksiat, dari perbuatan buruk, sehingga kita akan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah adalah makna daripada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.